Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, siapa yang udah berdoa hari ini? Kak Nuna. Kenapa Kak Nuna? Sakit Bu. Oke, sakit. Ada lagi? Ada. Oke, sekarang kita masuk ke bab Belum Ibu masuk ke materi perkembangan, ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan perkembangan sistem periode unsur itu? Nah, ada yang tahu nggak? Maksudnya sejarahnya ya Bu. Iya, betul. Jadi tabel periodik yang kita pakai sekarang itu sebenarnya hasil perubahan dari cara-cara lama yang dibuat dari ilmuwan terdahulu. Ya, betul sekali Sandi. Jadi, tabel yang kalian lihat di kelas itu tidak langsung jadi seperti itu, tapi mengalami elevasi panjang. Nah, kita hari ini akan membahas sejarahnya. Oke, anak-anak? Iya, Ibu. Yang menjelaskan yang akan dan unsurnya. Ya betul Mbak Erika. Pertemuan itu jadi pertemuan itu ya itu tadi benar dari ilmuwan yang membahas tentang perkembangan, masanya, sifatnya, tapi itu berbeda-beda. Nanti kita bahas satu-satu ya. Baik. Oke, kita pertama itu membahas tentang sejarah sistem periodik unsur. Nah, sebelum terbentuknya unsur periodik, sebelum terbentuknya sistem periodik, yang pertama itu kita membahas tentang sejarah sistem periodik unsur. Nah, sebelum adanya periode oktav, sistem periodik, dan sistem periodik modern itu pertama, unsur-unsur itu digolongkan dengan pengelompokan atas logam. Jadi unsur helium atau apa itu masuk ke sini. Tapi setelah dengan perkembangan zaman dan zaman itu pertambahan unsur itu semakin banyak. Jadi terbitlah triade, oktav, dan sistem periode Mendeleev dan sistem periodik modern. Kita bahas satu-satu ya. Iya. Yang pertama itu sistem triade Gobernoer. Ada yang tahu nggak ini apa? Sistem triade Gobernoer itu apa? Hitung triade. Ya. Jadi pada tahun 1829 seorang ahli kimia Jerman itu membuat hukum triade yang menemukan bahwa dari ketiga unsur yang memiliki mirip disusun berdasarkan massa nomor atom, dan maka unsur yang kedua selalu mendekati rata-rata massa unsur yang pertama berbeda. Nah, contohnya gini. Nah, ini kan massa Cl-nya kan ini ya 30,5. Nah, terus massa dari I itu sama dengan 127, ya kan? Nah, terus tambahkan 127 dibagi 2 dan menghasilkan massa Br. Massa Br itu sama dengan 80. Jadi hukum triade Gobernoer itu menghasilkan bahwa massa atom itu tergantung pada unsur yang satu dan unsur kedua dan menghasilkan ini rata-ratanya massa. Paham enggak? Enggak paham? Kok bisa dapat dari 5,5 80 itu dari mana ya Bu? Apa dibuat sendiri atau gimana? 35 ini kan dari ini, dari periodiknya sendiri. Berarti asli dari dari pusat ya. Bilang ya. Terus kalau dibuat soal kayak gimana ya Bu contohnya? Kalau dibuat soal Maksudnya gimana? Oke, contoh soal yang Bu saya itu. Ya ada tambahan kayak 20 ditambah berapa tanda CL lebih BR itu nggak ada. Nggak ada ini loh, contohnya. Nih, ini maksudnya yang dimaksud. Berarti kan rumus semuanya ya? Iya, rumus dari pusat ya.
pusing saya dapat bentuknya beda. Nah, jadi sistem periode bubble ini pada tahun 1829 itu dari Jerman itu memutuskan bahwa dari ketiga unsur yang memiliki sifat yang sama dan berdasarkan massa atom yang sama, maka dapat ditentukan dengan unsur yang kedua selalu mendekati rata-rata dan unsur yang pertama dan ketiga itu sebagai patokan untuk menghitung massa ininya, menghasilkan massa yang ditanam. Paham? Nah, seperti ini anak-anak. Massa dari Cl itu 30,5 dan massa I itu 127. Kita tambahkan 3,5 bagi 30,5 ditambah 127 bagi 2 sama dengan hasilnya 80. Jadi unsur Cl dan Br itu menghasilkan massa Br. Paham anak-anak? Nah, jadi tadi kan udah membahas tentang triade ya kan. Nah, di unsur itu kan pasti ada kelemahan dan kekurangannya. Kelemahan dan kelebihannya. Nah, kelebihan dari hukum triade ini itu adanya keteraturan setiap unsur yang sifatnya mirip massa atom. Yang unsur di mana merupakan massa atom itu rata-rata di massa atom yang pertama dan ketiga. Sedangkan yang kekurangannya itu pengeluaran unsur ini berkurang efisiensi dengan adanya beberapa unsur lain dan tidak termasuk dengan adanya beberapa unsur lain dan termasuk dalam kelompok triade. Nah, intinya jadi semuanya itu apa, Bu? Intinya kekurangannya itu pas pengelompokan itu tidak termasuk dengan beberapa unsur. Jadi unsurnya itu tidak beraturan gitu loh, Mbak. Karena kelebihannya? Kelebihannya kan adanya keteraturan setiap unsur yang sifatnya mirip. Nah, tadi yang Cl, Br itu kan sama kan juga I kan. Nah, I kan sama C kan mirip sifatnya di dalam sistem periodik unsur. Kamu bisa lihat unsur periodik unsur itu gimana? Iya. Masa udah aja kesulitan. Berapa ya ini? Nah, yang kedua itu hukum Octave Newland. Itu pada tahun 1864 seorang ahli kimia dari Inggris yang aslinya bernama Alexander Reinhard Newton yang menemukan bahwa unsur dalam kelompok 7, ini kan 7 ya kan? Ya kan 7. Nah, dan setiap unsur yang ke-8 ini mempunyai sifat yang mirip. Jadi itu sifatnya mirip. Jadi ilmuwan itu menyusun sifatnya itu gini ya. Terus tadi sifatnya ini. Sifat masanya gitu lah ya kan. Nah, setiap F sampai S itu mempunyai sifat yang mirip yang di atas yang sebelumnya. Paham? Nah, di hukum oktav tadi pasti kan ada kekurangan dan kelebihannya kan anak-anak. Nah, untuk kekurangannya itu penggolongannya ini tidak cocok untuk semua atom, massa atom yang besar itu, jadi tidak cocok semua atom itu. Jadi kan tabel periode unsur kan ada banyak ya. Nah, jadi itu kayak nggak masuk semua dalam ke hukum oktav tadi. Jadi kayak bagi sama is misal berbeda tidak sebagai beda itu kan nggak mungkin, itu kan berbeda dengan jauh kan. Nah, itu kekurangannya. Nah, kalau kelebihannya, untuk kelebihan itu massa atom yang kecil itu mudah buat dipasangkan kayak tadi R sama H kayak gitu ya Mbak ini tadi. Nah, paham? Paham Mbak Erika? Nah, selanjutnya itu hukum Mendeleev. Nah, hukum Mendeleev ini ditemukan pada tahun 1869. Seorang sarjana dari Rusia atau bisa disebut dengan Dmitri inovatif Mendeleev yang menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periode dari massa atom relatifnya. Kelihatan juga ini anak-anak.
Kelihatan itu. Nah, selanjutnya itu buku Mendeleev yang ditemukan pada 1869 dari seorang sarjana Rusia, yaitu nama aslinya itu Dmitri Ivanovich Mendeleev, yang menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur yang merupakan fungsi dari massa atom relatifnya. Berarti semua unsur ini termasuk ke massa atom relatifnya. Nah, Mendeleev ini membuat tabel unsur yang disusun secara berkala periodik. 8 kolom tegak disebut dengan kolom dan 12 mendatar disebut periodik dan dikenal dengan sistem periodik terpendek. PDK ini kan anak-anak sampai 12 ini disebut dengan apa? Golongan. Periodik coy. 12 kok. Tunggu ini 12. Nah, ya ini namanya panat-panat yang 1 sampai 12 itu Periode. Dan kemudian yang segini, yang 8 ini dinamakan Golongan. golongan. Nah, kenapa sih Mendeleev itu ini kosong, ini kosong, ini kosong, ya kan kosong kan? Nah, kenapa melencat gitu? Nggak tahu aku. Nah, seorang Mendeleev itu kenapa menyusunnya itu meloncat-loncat? Nah, beliau ini jenius. Masya Allah. Jadi beliau tuh menyusun tabel periodik itu secara massa relatif ya, berarti terus habis itu dilacak lagi dengan helium, terus titanium gitu loh. Iya. Gitu. Paham anak-anak? Paham. Mesti nggak? Nah, yuk kelebihan dari kekurangannya. Saya bisa jawab. Ya, kelebihannya apa anak-anak? Nah, yang pertama yaitu sistem pada Mendeleev itu menyediakan beberapa tempat kosong. Yang kedua, belum diketahui ini merapalkan sifat-sifat unsur. Iya, benar. Kalau kurangnya apa? Ada yang tahu nggak? Saya Ya, Mbak Bella. unsurnya itu masanya lebih besar letaknya di depan unsur yang masanya lebih kecil. Kalau kedua, unsurnya tidak mempunyai kesamaan sifat. Nah, itu ada golongannya sendiri juga, yaitu misalkan CU dan Ag ditempatkan dengan unsur Li, Na, K, dan itu. Ya, benar sekali. Ya, benar sekali. Dan yang terakhir ada yang tahu? Nah, kita kuis ya buat mana kalian paham dengan materi tadi ya? Oke, kita mulai. Udah masuk kan anak-anak? Ayo masuk. Sudah? Sudah, Mbak Erika? Sudah? Udah, Mbak? Nah, sip. Nah, kita mulai dari nomor 1 ya. Klik nomor 1. Nah, salah satu unsur dari kelompok tanah berdasarkan tabel periodik unsur Lavoisier itu apa? Nah, itu enggak ada cirinya. Aku di kapur. Nah, apa berikan jawabannya? Aku Coba ya, kita coba. Oh, iso sih. angkanya apa? Ini kok salah sih? Bener. Sama ketika Kapur. Oke,
Soal yang kedua. Tokoh yang mengelompokkan 33 unsur dari kelompok 4 berdasarkan sifat kimianya tadi udah. Yuk yang pertama itu loh siapa? Angga sebenarnya Siapa? Yuk yang pertama tadi. kreatif. Siapa? Kurang coy. Aku lali namanya. Terus kita Nah, siapa? Yang pertama itu loh. Tria Nagosari. Tria apa kan? Ayo dibuka coba Erika jawaban di WA-nya. Ya, terus saya gimana ya? Apa tadi jawabannya? Tokoh yang mengelompokkan 33 unsur dalam kelebihan. Coba ya. Coba. Bener aku mau Tria dulu keadaannya. Bener? Gak tahu. Izin dulu bentar sakit. Aku tak misi lah. Semua orang baru mereka aku. Bersih loh. Luar biasa. Ini daripada FST. Ya dia di rusak ya. Ada dia lupa telepon. Kayak aku susu ya. Ntar ya anak-anak aku juga lupa ibunya. Ini loh coba yang teriak sih. Tulisannya. Langsung kedua ini. Bener. Teriak aja. Ya udah skip. Apa anak-anak jawabannya? Iya. Udah paham ya sekarang tentang tabel periodik unsur? Udah selesai ibu ya. Nah, sekarang kita LKPD ya sebentar ya anak-anak. Sekarang kan di dalam LKPD kan ada permasalahan. Nah, dua permasalahan ini ya, yang dua permasalahan ini kalian jabarkan fenomena apakah yang terjadi di dalam gambar ini dan sambungkanlah dengan tabel periodik itu. Paham? Jika 118 unsur ini hanya ditulis dalam daftar panjang tanpa aturan, kita akan sangat bingung mencarinya. Masalah kita hari ini bagaimana secara para ilmuwan menentukan cara terbaik untuk menyusun rak bagi unsur kimia ini. Sekarang silakan duduk bersama kelompok yang terdiri dari 3-4 orang. Tugas kalian adalah mendiskusikan pertanyaan, bagaimana jika unsur tidak menggunakan tabel periodik dan mengapa sangat penting bagi kita sekarang untuk mengurutkan unsur berdasarkan nomor atom. Dan kemudian silakan gunakan LKS atau internet untuk melakukan penyelidikan sejarah sebagai berikut, yaitu tentang triade Dobrener, hukum Octave Newlands, tabel periodik modern, dan Mendeleev. Di depannya, oke. Ibu tutup ya. Dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.